Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang nelayan di Kabupaten Labuhan Batu yang merangkap pengedar narkoba ditangkap polisi. Tujuh bangunan di Kota Padang Sidimpuan ludes terbakar. Api berasal dari percikan bengkelas. Istana Maimun, tempat seru belajar tentang sejarah dan budaya Kesultanan Delhi. Edi Rahmayadi kunjungi kantor DPD PDIP untuk mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon gubernur Sumatera Utara. Pada penjaringan bakal cagup ini, PDIP berharap mendapat kandidat yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Edi Rahmayadi bersama rombongan mendatangi kantor DPD PDIP Sumatera Utara, Jalan Jamin Ginting, Kota Medan. Kedatangannya untuk pengembalian formulir pendaftaran bakal calon gubernur Sumatera Utara untuk diusung oleh partai berlambang banteng itu. Kedatangan Edi disambut sejumlah pengurus DPD PDIP. Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon. Sejumlah tahapan yang diberlakukan oleh internal partai akan diberikan kepada calon gubernur yang mendaftar untuk diusung partai PDIP. Setelah menyerahkan berkas pencalonan, akan dilakukan seleksi penjaringan sebelum memberikan rekomendasi nama calon gubernur kepada pengurus pusat. Dalam beberapa kali pemilihan gubernur, PDIP gagal meraup kemenangan di Sumatera Utara. Pada penjaringan bakal calon gubernur ini, PDIP diharapkan menetapkan kandidat yang bakal membawa kemenangan pada partai sekaligus karakter calon yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi mencari seorang pemimpin ini yang menjadi permasalahan dan menjadi sesuatu yang sulit kita dapatkan. Kalau untuk menang, ya sudah kita lihat fakta dan kenyataannya. Tetapi untuk mencari seorang pemimpin tentu jujur, bertanggung jawab, integritas, dan lain sebagainya. Nah, kalau saya ya secara pribadi melihat itu di Pak Edi, semua kriteria itu ada. Saya melamar untuk saya diusung oleh PDIP. Kenapa? Karena PDIP adalah partai besar. Jika saya datang, saya melamar. Berikutnya itu adalah hak dan kewajiban partai. Sebelumnya PDI Perjuangan Sumatera Utara berhasil meraih 21 kursi di tingkat provinsi. Dengan demikian PDIP dapat mengusung calon gubernur tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Tuti Alewi Lubis melaporkan dari Medan. Dampak kenaikan harga sayur berpengaruh pada pengusaha makanan lontong sayur di Kota Medan. Pedagang memilih mengurangi porsinya daripada menaikkan harga. Harga sayur mayur yang terus meningkat dari beberapa bulan terakhir ternyata tidak hanya berdampak terhadap pedagang sayur di pasar. Kenaikan tersebut juga dirasakan oleh pedagang yang membuka rumah makan, yaitu tepatnya penjual lontong sayur. Seperti pedagang lontong sayur di kawasan Pukat Banting 4, Gang Teladan Lama, Kota Medan. Di lokasi ini, mau tak mau, pedagang terpaksa mengurangi porsi lontong sayurnya untuk mengantisipasi kerugian besar. Jika biasanya harga lontong sayur senilai Rp10.000 dapat dinikmati dengan sebutir telur sambal, namun semenjak harga sayur terus naik, mengharuskan pedagang hanya meletakkan setengah butir telur setiap bungkus lontong sayurnya. Cabai naik, bawang naik, apalagi sekarang sayur-sayuran pada naik semua kan. Jadi untuk kita jual pun agak susah, mau kita naikkan barang, nanti pembelinya tak ada. Mau kita nggak jualan, kita perlu makan. Jadi serba salah, gimana lah jadinya. Jadi sejauh ini antisipasi kakak untuk tetap bisa jualan apa? Ya dikurangin lah untuk apanya, biasanya kan porsinya agak berlebih.
Harga komoditas sayur seperti cabai merah hingga kini di pasar tradisional mencapai Rp60.000 per kilogramnya, dari harga sebelumnya Rp54.000 per kilogram. Sementara untuk harga bawang merah sebesar Rp44.000 per kilogramnya. Harga ini diperkirakan para pedagang akan terus meningkat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Kali ini saya ajak Anda main-main di Istana Maimun. Selain belajar tentang sejarah, di sana bisa mencoba pakaian khas Melayu. Dan berikut liputannya untuk Anda. Halo, selamat datang di Istana Maimun, Kota Medan. Di sini kita akan mencari tahu nih apa saja istana yang ada di belakang saya dan bagaimana ceritanya dia bisa ada di Kota Medan. Ayo. Untuk tiket masuk ke Istana Maimun hanya Rp10.000 per orang. Sebelum memasuki Istana Maimun, kita diwajibkan untuk lepas sepatu dulu. Supaya tidak mengotori istananya sendiri gitu. Nah, oke, kita udah sampai dan inilah Istana Maimun di tampak depannya. Nah, supaya tidak salah, saya akan ditemani dengan salah satu pengurus di Istana Maimun. Kenalkan, Mas Fajri akan menemui kita untuk berkeliling di Istana Maimun. Ya Mas ya? Ya benar, Oke. di Istana Maimun. Kira-kira apa nih yang harus kita lakukan di sini dulu atau apa yang harus kita lihat? Oke, kalau kita ke Istana Sambil jalan, Maimun ya? itu kita pasti harus dengerin dari story-nya dulu. Jadi gimana story ataupun story yang ada di Istana Maimun kita harus tahu dulu sebelum kita tahu tentang Sultan siapa, kemudian koleksi apa saja yang berada di Istana Maimun ini teman-teman. Oke, mulai dari mana dulu? Oke, kita mulai dari sini dulu ya. Jadi di Istana Maimun teman-teman ini dibangun sultan yang ke-9 yang bernama Sultan Mamun Ar-Rasyid Salamsyah pada tanggal 26 Agustus 1888 yang dibantu temannya yang berasal dari Belanda yang bernama Theodor van Erp. So, jadi mereka berdua ini kolaborasi membangun Istana Maimun memiliki 30 ruangan, 2 lantai serta 2 corak budaya bangunan. Oh gitu. Iya, tapi sekarang hanya 3 ruangan saja Kak yang kita buka untuk umum. 3 diantaranya. Ruang pertama digunakan sebagai tempat penyambutan tamu, yang kedua di tengah digunakan untuk pembuatan sebuah acara, dan terakhir di belakang digunakan sebagai ruangan makan. Oke, coba kita ke ruang tengah ya. Ada apa di ruangan tengah sekarang? Di ruang tengah ini biasanya paling sering digunakan sebagai ataupun spot fotonya karena memang di depan kita ini ada singgasana. Oke, coba kita putar ke kita sini. putar. Dan Nah, jadi ini tempatnya. Iya, yang ini. Jadi singgasana ini digunakan sebagai spot foto paling favorit bagi para wisatawan karena memang dari look-nya sangat berbeda sekali dari beberapa singgasana yang ada. Oke. Yang Iya. buat beda apa nih? Oke, yang buat beda karena memang dari dulu sampai sekarang itu bentuknya sudah pernah dirubah. Jadi kalau yang ini tuh lebih modern dari secara penerangan, kemudian warna juga lebih terang daripada yang dulu. Oke. Nah, kemudian ternyata untuk di singgasana memiliki 2 warna yang memiliki arti tersendiri. Jadi kalau warna hijau di bagian kubu atas itu melambangkan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang warna kuningnya melambangkan kemakmuran dan kejayaan daripada raja ataupun sultan Melayu itu sendiri. Oke, jadi memang ada maknanya ya gitu. Iya, ada Oke. maknanya sendiri. Selain ini kita bisa lihat apa gini? Oke, kita ke sebelah sana. Oke, kita ke Nah, sana. jadi teman-teman, untuk jumlah sultan yang ada di Kesultanan ini berjumlah 14 sultan. Yang dimana sultan pertamanya itu beliau bukan berasal dari Medan, Melayu atau Indonesia, tapi berasal dari India Utara. Oh, India Utara. Iya, yang Mana tuh? bernama Muhammad Dili Khan yang memang dokumentasi foto tidak berada di sini. Dan sekarang itu masuklah generasi ke-14 beliau. Oh, ini. Yes, yang ini yang bernama Sultan Mahmud Lamanjiji Perkasa Alam. Kalau nggak salah yang paling muda pernah. Iya, paling muda dan pengangkatannya itu pada usia 7 tahun di tahun 2005 yang menggantikan posisi ayah meninggal karena kecelakaan pesawat di Lok Sumawe, Aceh. Oh. Oke, selain di ruangan tengah ini, di ruangan belakang boleh kita intip? Oke, boleh kita intip lagi ke ruangan belakangnya. Oke. Kita intip ruangan belakang. Ada apa ini kira-kira? Oke, kita masuk ke ruangan belakang yang digunakan sebagai ruang jamuan makan, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada upacara adat yang memang memiliki jadwal untuk makan bersama, mereka adakan selalu di area yang belakang ini. Nah, untuk kapasitasnya kurang lebih 15 sampai dengan 20 orang saja. Oh ya, aku pengen tahu nih, kalau di Istana Maimun ini kira-kira yang bekerja di sini atau yang mengatur lah istilahnya itu dari mana aja sih? Oke, jadi untuk operasional teman-teman itu lebih banyak mengarah atau dihandle oleh ke yayasan
Yayasan Sultan Makmun. Tapi kalau misalnya kegiatan kesultanan itu dari pihak kesultanan dari Sultan Delhi sendiri yang mengelola. Berarti keluarga sendiri? Benar. Tidak ada dari masyarakat? Tidak. Oke. Itu dia. Oke, baik Mas Rudi. Thank you banget untuk Terima kasih banget informasinya. Kak. Iya, terima kasih. Gitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin berjalan-jalan di Istana Maimun bisa loh datang ke sini. Kita juga bisa nyobain baju ala Kesultanan Delhi. Nah, saya mau coba nih. Ntar ya. Ada ragam baju yang bisa disewa dengan harga Rp90.000 hingga Rp250.000. Nah, setelah bersolek, kita bebas berpose di setiap sudut ruangan yang ada di Istana Maimun. Oke, demikian keseruan saya berkeliling di Istana Maimun. Bagi Anda yang ke Kota Medan wajib ke sini supaya bisa nyobain nih baju-baju ala kerajaan atau bangsawan. Nadia Kartika, Muhammad Kadafi melaporkan dari Kota Medan. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.